Rumor panas di bursa transfer Liga Super Malaysia, di mana dua pemain Harimau Malaya yaitu John Irazabal dan juga Gabriel Palmero dikabarkan bakal merapat ke Johor Darul Tazim pada musim 2025-2026. Apakah ini transfer bakal memperkuat lini belakang JDT pasca ditinggal pemain-pemainnya, atau ini merupakan langkah yang kurang tepat bagi pemain warisan, di mana kita tahu sekarang Liga Super Malaysia sedang berada di titik terendahnya karena kompetisi tidak terlalu kompetitif dan tiap tahun hanya JDT yang bisa memenangkan Piala Liga Super Malaysia. Di sini aku akan membahas secara lengkap terkait profil pemain dan juga apa sih faktor keuntungan dan kerugian jika kedua pemain warisan ini bergabung ke Johor Darul Tazim. Yang pertama tentunya aku akan membahas terkait latar belakang dari situasi transfer ini, di mana kita tahu bahwa John Irazabal yaitu pemain yang berposisi sebagai bek tengah dan juga bek kiri, dan juga Gabriel Palmero yaitu dia seorang bek yang bisa bermain di posisi bek kiri dan juga bek kanan. Dia memiliki kontrak yang akan habis pada bulan Juni tanggal 30 2025. Kedua pemain ini tentunya adalah pemain warisan dari skuad Harimau Malaya, dan tentunya dia memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan TMG selaku pemilik dari JDT. Tentunya dengan kabar bahwa kedua pemain warisan ini mempunyai kontrak yang akan habis pada bulan Juni nanti di tanggal 30, tentunya banyak spekulasi bahwa pemain ini akan mengikuti jejak dari Hector Hevel yang sudah bergabung ke JDT terlebih dahulu. Tentunya rumor semakin tambah kuat, di mana kita tahu bahwa pemain belakang dari Johor Darul Tazim yaitu Alvaro Gonzalez dan Jordi Amat juga hengkang pada musim ini. Kemudian juga tentang profil dan kelebihan pemain dari John Irazabal, di mana dia adalah pemain yang sekarang berusia 28 tahun dengan memiliki pengalaman yang bermain di kasta tertinggi profesional di Spanyol yaitu Segunda B dan Primera RFEF, di mana dia juga memiliki karakteristik yang bisa tangguh dalam duel udara, kemudian memiliki positioning yang sangat baik dan juga disiplin. Dia memiliki kekuatan yang baik di lini belakang serta tentunya dia fleksibel dan bisa bermain di dua posisi di lini pertahanan. Kemudian dia juga memiliki potensi menjadi back yang sangat tangguh nantinya. Tentunya semakin tua umur seorang back pasti semakin matang. Dan tentunya yang selanjutnya aku akan membahas terkait profil dan kelebihan dari Gabriel Palmero, di mana kita tahu bahwa Gabriel Palmero ini masih sangat muda dan bisa sangat berkembang jika lingkungannya bisa untuk membantu dia berkembang, di mana dia masih muda. Dia berusia 23 tahun. Dia yaitu sekarang bermain di Liga Spanyol dan dikenal mempunyai kecepatan dan juga stamina yang tinggi, dan kelebihan besarnya yaitu dia bisa bermain di posisi back sayap di kiri maupun di kanan. Dan untuk skema untuk JDT dan juga Harimau Malaya, pemain ini bisa digunakan untuk melakukan counter attack dan juga melakukan crossing atau cutback, di mana itulah adalah kelebihan dia. Kemudian tentunya aku ingin membahas terkait mengapa sih dia cocok untuk bergabung ke JDT, di mana kita tahu bahwa JDT adalah pemainnya itu banyak banget yang bagus, dan juga dia memiliki fasilitas yang terbaik di Malaysia dan juga manajemen operasionalnya yang terbaik juga di Malaysia. Tentunya JDT selalu memenangkan liga di Malaysia, dan tentunya JDT memiliki kesempatan untuk bermain di level tertinggi di Asia, di mana dia mengikuti ACL Elite dari AFC. Dan tentunya dengan masuknya kedua pemain warisan ini, dia juga ikut bisa untuk berkontribusi melawan pemain-pemain hebat seperti Firmino, kemudian ada Cristiano Ronaldo, kemudian ada
Ivan Toney, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya dengan bergabungnya dari kedua pemain warisan ini pun ada sisi negatif dan ada sisi positif, di mana kita tahu bahwa peluang masuk ke skuad Harimau Malaya jika bermain di Liga Super Malaysia akan semakin kuat lagi, karena kita tahu bahwa pemain dari Liga Super Malaysia ini memiliki keuntungan bisa disorot di media-media di Malaysia. Kemudian tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya, di mana kekurangannya atau kekhawatirannya yaitu Liga Super Malaysia dianggap kurang kompetitif jika dibandingkan dengan di liga-liga lainnya. Kenapa aku bilang begini? Karena kalau kita lihat ke belakang, ke 11 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, bahkan 5 tahun ke belakang, di mana JDT berhasil menjuarai Liga Super Malaysia secara berturut-turut. Tentunya ini adalah kabar yang baik untuk fans JDT, tetapi ini adalah kabar yang buruk untuk fans dari skuad Harimau Malaya, di mana tentunya jika pemain warisan ini bergabung, tentunya dia tidak memiliki kompetitif, di mana pemain-pemain muda dan pemain-pemain Harimau Malaya ini harus bisa dituntut untuk lebih berkembang lagi dari pemain tempatan di Malaysia. Tentunya ya, dengan adanya pemain ini untuk bergabung ke JDT, tentunya akan ada banyak sekali perbincangan antara dia akan berkembang maksimal atau nantinya akan mendapatkan penurunan karir dari histori dari permainannya. Kemudian juga gimana sih solusinya? Tentu banyak banget ya solusinya untuk kedua pemain ini untuk bisa mendapatkan menit permainannya lagi, di mana banyak sekali Eropa, tim-tim di Eropa bisa untuk dia tempati selain JDT. Kenapa nggak harus JDT? Karena tentunya dia memiliki exposure di Malaysia dan tentunya dia memiliki karakteristik permainan dan juga pola-pola dari ciri khas dia bermain yang sangat baik dibandingkan pemain-pemain lainnya. Tentunya jika nantinya dia pindah ke JTT, tentunya akan merugikan pihak dari skuad Harimau Malaya. Karena apa? Karena tidak memiliki pengalaman yang baik di level Eropa. Kita tahu bahwa jika Irazabal ke JDT tentunya tidak bermasalah, karena Irazabal sudah memiliki umur yang matang dan juga memiliki pengalaman yang kuat. Tetapi jika Palmero yang bergabung, tentunya ini akan bisa merusak masa depan dari Palmero sendiri tentunya. Tetapi jika kita lihat bahwa kita tahu bahwa pemain-pemain dari Malaysia yang berkarir di luar negeri atau di Eropa tidak dapat menit bermain. Tentunya jika kita kaitkan, jika nantinya Gabriel Palmero akan bermain ke JDT tetapi dia mendapatkan menit bermain, tentunya ini adalah hal plus untuk perkembangan dari Gabriel Palmero. Tentunya ada hal baik dan hal buruk untuk kedua pemain ini jika mereka bergabung ke JDT. Tentunya untuk kesimpulannya, kedua pemain ini tentunya bisa untuk bergabung ke JDT jika JDT menginginkan dan juga pemain menginginkan. Tentunya pasti banyak opsi, kelebihan dan kekurangan terkait datangnya kedua pemain warisan ini ke skuad JDT, dan juga pastinya ini sudah dipertimbangkan oleh pemain mana yang terbaik untuk masa depan mereka. Tentunya jika pemain ini dimanfaatkan dengan baik dan digunakan dengan baik dengan JDT, pastinya kedua pemain ini akan bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan jika pelatih atau JDT tidak mengembangkan pemain ini, tidak memainkan pemain ini di starter utama, tentunya ini akan menjadi kerugian untuk JDT dan juga Harimau Malaya. Tentunya yang terbaik untuk kedua pemain ini, tentu ini masih rumor saja, belum fix, belum final terkait datangnya kedua pemain ini ke JDT. Tapi harapannya aku untuk pemain ini tidak usah datang ke JDT dan bisa bermain di Liga Eropa lainnya seperti ada Denmark, kemudian juga ada Serie A bisa juga dimainkan. Terusan juga banyak sekali liga-liga di Eropa yang dia bisa tempatkan untuk bermain. Jika kalian ada saran, masukan, atau opini kalian terkait pemain ini yang rumornya
dikaitkan dengan JDT dan ingin untuk bergabung ke JDT, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran masukan terkait video ini, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.